Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas ekonomi syariah H, yang beranggotakan Arni Andriani Kusuma Devi sebagai pemateri pertama, Ayulin Janari sebagai pemateri kedua, dan Elok Triinka sebagai pemateri ketiga. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mengidentifikasi segmen dan target pasar. Perlu kita ketahui, pengertian dari mengidentifikasi segmen dan target pasar ini merupakan langkah awal yang dibutuhkan dalam perencanaan dan pengembangan strategi pasar. Dalam situasi di mana konsumen menghadapi banyak pilihan, maka kesuksesan pemasaran produk akan banyak ditentukan oleh kesesuaian produk dengan kebutuhan konsumen pada segmen tertentu. Perusahaan tidak dapat berhubungan dengan semua pelanggannya di pasar yang besar, luas, dan beragam. Tetapi mereka dapat membagi pasar seperti itu menjadi kelompok konsumen atau segmen dengan kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Kemudian perusahaan harus mengidentifikasi segmen pasar mana yang dapat dilayani dengan efektif. Keputusan ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang perilaku konsumen dan pemikiran strategi dengan seksama. Untuk mengembangkan rencana pemasaran terbaik, manajer harus memahami apa yang membuat setiap segmen itu unik dan berbeda. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemasar untuk memasarkan sasaran yang efektif. Yang pertama, itu mengidentifikasi dan menentukan profil berbagai kelompok pembeli yang mempunyai kebutuhan dan preferensi yang berbeda, atau yang sering disebut dengan segmentasi pasar. Yang kedua, itu memilih satu atau lebih segmen pasar untuk dimasuki, atau yang sering disebut dengan target pasar. Nah, yang ketiga itu untuk setiap segmen sasaran menentukan dan mengkomunikasikan berbagai manfaat penawaran pasar perusahaan atau yang sering disebut dengan positioning pasar. B. Tingkat segmentasi pasar. Yang pertama, pemasaran segmen. Segmen pasar terdiri dari kelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Tugas pemasar adalah mengidentifikasi segmen dan memutuskan segmen mana yang akan dibidik. Pemasaran segmen menawarkan manfaat kunci melebihi pemasaran massal. Perusahaan seringkali dapat merancang, memberi harga, melepaskan, dan menghantarkan produk atau jasa dengan lebih baik, dan juga dapat menyesuaikan program dan kegiatan pemasaran untuk mengalahkan pemasaran yang dilakukan pesaing. Selanjutnya, pemasaran ceruk. Ceruk adalah kelompok pelanggan yang lebih sempit yang mencari bauran manfaat yang berbeda. Pemasar biasanya mengidentifikasi ceruk dengan membagi satu segmen menjadi subsegmen. Contoh, suatu perusahaan yang mengkhususkan diri di dalam mobil sewa bandara untuk pelancong bisnis dan liburan. Maka enterprise menyerang pasar penggantian asuransi beranggaran rendah dengan menyewakan mobil terutama kepada pelanggan yang mobilnya rusak atau dicuri. Lalu, pemasaran lokal. Pemasaran sasaran memunculkan program pemasaran yang disesuaikan khusus untuk kebutuhan dan keinginan kelompok pelanggan lokal di bidang perdagangan, lingkungan sekitar, bahkan toko perorangan. Lalu pemasaran individual. Pemasaran individual adalah pemasaran yang mengarah segmen satu, pemasaran yang disesuaikan atau pemasaran satu-satu. Sekarang pelanggan mulai mengambil inisiatif yang lebih individual dalam menentukan apa yang dibeli dan bagaimana caranya. Mereka masuk ke dalam internet, mencari informasi dan evaluasi penawaran produk atau jasa, mengadakan dialog dengan pemasok, pengguna, dan kritikus produk, serta dalam banyak kasus merancang produk yang mereka inginkan. C. Dasar segmentasi pasar konsumen. Untuk mensegmentasikan pasar konsumen, kita menggunakan dua kelompok variabel yang luas, yaitu yang pertama, beberapa peneliti berusaha mendefinisikan segmen dengan melihat karakteristik deskriptif
geografis, demografis, dan psikologis. Lalu mereka memeriksa apakah segmen pelanggan ini mempunyai kebutuhan atau respons produk yang berbeda. Yang kedua, peneliti lain berusaha mendefinisikan segmen dengan melihat perimbangan perilaku seperti respons konsumen terhadap manfaat, alasan penggunaan, atau merek. Lalu peneliti melihat apakah ada karakteristik yang berbeda untuk setiap segmen respons konsumen. Kemudian selanjutnya poin dasar untuk segmentasi pasar bisnis. Pemasar bisnis biasanya mengidentifikasikan segmen melalui proses yang berurutan. Perhatikan sebuah perusahaan aluminium. Pertama, perusahaan melakukan segmentasi makro. Perusahaan melihat pasar penggunaan akhir mana yang akan dilayani, mobil, residential, atau kemasan minuman. Perusahaan memilih pasar residensial dan perusahaan harus menentukan aplikasi produk yang paling menarik. Bahan setengah jadi komponen pembangun. Perusahaan mempertimbangkan ukuran pelanggan terbaik dan memilih pelanggan besar. Tahap kedua terdiri dari segmentasi mikro. Perusahaan membedakan pembelian pelanggan, pelayanan tinggi. Perusahaan memutuskan untuk berkonsentrasi pada segmen pasar yang dimotivasi oleh pelayanan. Poin terakhir yaitu penentuan target pasar. Ada banyak data statistik untuk mengetahui segmen pasar. Setelah perusahaan mengidentifikasi peluang segmen pasarnya, perusahaan harus memutuskan berapa banyak dan segmen pasar yang dibidik. Pertama, melalui kriteria segmentasi efektif. Tidak semua skema segmentasi bermanfaat. Misalnya, pembelian garam meja dapat dibagi menjadi pelanggan berambut pirang dan merah, tapi warna rambut tidak relevan dengan pembelian garam. Selain itu, jika semua pembeli membeli jumlah garam yang sama setiap bulan, percaya bahwa semua garam adalah sama dan hanya akan membayar satu harga untuk garam. Ini dapat disegmentasikan secara minimal dari sudut pandang pemasaran. Agar bermanfaat, segmen pasar diurutkan berdasarkan 5 kriteria kunci, yaitu dari pertama, terukur, dari ukuran, daya beli, dan karakteristik segmen pasar dapat diukur. Yang kedua, substansial, yaitu segmen cukup besar dan menguntungkan untuk dilayani. Dan yang ketiga, dapat diakses, segmen dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Yang keempat, dapat diferensiasi. Ini segmen dapat dibedakan secara konseptual dan mempunyai respon berbeda terhadap elemen dan program bauran pemasaran yang berbeda. Dan yang kelima, dapat ditindaklanjuti, yaitu program yang efektif dapat diformulasikan untuk menarik dan melawan segmen. Setelah mengkriteria segmentasi efektif, kedua itu mengevaluasi dan memiliki segmen pasar dan memilih segmen pasar. Dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, perusahaan harus melihat 2 faktor, yaitu dari daya tarik keseluruhan segmen serta tujuan dan sumber daya perusahaan. Yang ketiga, mempertimbangkan tambahan. Ada 2 pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi dan memilih segmen, yaitu rencana invasi segmen per segmen dan pilihan etika target pasar. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.